Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, masalah besar zaman ini pertama-tama bukan karena orang tidak mengikuti bimbingan Tuhan atau firman Tuhan. Tetapi masalah utamanya yang paling besar justru karena tidak menganggap penting firman Tuhan atau bimbingan Tuhan tidak penting. Dan karena itu tidak peduli, tidak memberi perhatian sama sekali. Silahkan mau apa silahkan. Seperti dalam bacaan Injil itu. Yesus datang buat ini ya silahkan, buat apa terserah. Kita mempunyai kehidupan sendiri. Dan karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan firman, dengan Tuhan dan sebagainya. Makin banyak jumlah orang-orang yang mengatakan, ya saya percaya kepada Tuhan, Tuhan ada, tapi tidak peduli dengan hal itu. Mereka menyebut dirinya agnostik atau apa saja terserah. Berdasarkan data terbaru, justru Kristen nomor 1, Kristen, itu artinya Katolik dan Kristen. Yang nomor 2 adalah agnostik ini. Mereka tahu tapi ya sudahlah itu urusan pribadi. Dan itu yang sulit, indifferent, ketidakpedulian. Seperti dalam Injil hari ini. Anak-anak meniup seruling, tidak menari, menyanyikan kidung duka, tidak menangis juga. Dan justru itu yang berat. Mau diapakan susah. Kalau orang yang masih merasa berdosa, masih merasa perlu pertolongan orang lain masih baik, masih bisa bertobat. Tapi kalau sudah tidak merasa perlu apa-apa, dalam arti tidak ada hubungannya, lebih sulit lagi. Maka mari kita belajar untuk menganggap iman dan kasih itu penting. Karena nanti tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Yang lain tidak ada lagi.
Mau pinter sekali akan hilang, pengetahuan akan lenyap, nubuat akan berakhir. Karena pengetahuan kita tidak sempurna. Justru mari kita memohon karunia-karunia yang paling utama, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Sekarang ini justru problem besarnya, termasuk anak-anak kita, kesepian dan frustrasi, merasa tidak dicintai. Tapi sebetulnya karena keterampilan untuk hidup tidak punya. Mengasihi, memperhatikan, mengerti, memahami orang lain, perasaan, tidak punya itu. Karena indifferent ini, karena tidak peduli. Dan tidak belajar. Belajarnya tentang sesuatu yang sangat konseptual, intelek, reason, bagus. Tetapi reason bagi saya tidak punya arti apa-apa. Sangat miskin. Ilmu pengetahuan tanpa iman, tanpa kasih, sangat miskin. Bahkan dikatakan di sini, kalau aku bisa mendapatkan segala sesuatu tetapi tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya. Meskipun aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, tapi kalau tidak ada kasih, untuk apa? Semuanya akan hilang. Yang tinggal itu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kalau kita memajang foto orang-orang zaman dulu, itu foto-foto yang kita kasihi. Tidak mungkin kita memasang orang yang paling kaya dalam sejarah. Paling kita ingat satu atau dua, sesudah itu nggak ingat lagi. Karena tidak ada pentingnya itu. Tapi orang yang kita kasihi selalu hidup. Akhirnya dalam sehari kalau kita bertemu dengan banyak orang, yang kita ingat adalah orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, bukan yang lain. Karena memang akhirnya yang terpenting adalah iman, harapan, dan kasih. Ilmu pengetahuan, kepandaian, terkenal, tanpa kasih, tanpa iman, tidak ada gunanya sama sekali. Dalam teks lain dikatakan, apa gunanya mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa. Karena nyawa kita ada di dalam iman, harapan, dan kasih itu. Dan itu adalah sebuah kebenaran, yang menolaknya berarti sebuah kebodohan. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita memperoleh rahmat iman, rahmat kasih, dan rahmat pengharapan. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanam di hati kami, sehingga kami memahami rencana-rencana-Mu yang begitu indah. Bantulah kami untuk mengimaninya dan melaksanakannya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.